Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dinai selaku dosen pembimbing mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya Sela Amelia dengan ujung NIM 037 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu berjudul upaya meningkatkan pemahaman konsep IPAS pada materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat melalui model kooperatif learning tipe STAD pada sekolah UPTD SDN 2 Bulurejo. Latar belakang masalah, pendidikan dasar memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman konsep dan karakter siswa, khususnya melalui pembelajaran IPAS pada materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Namun hasil observasi di kelas 4 UPTD SDN 2 Bulurejo menunjukkan bahwa pemahaman dan keaktifan siswa masih rendah, ditandai dengan partisipasi yang kurang, kesulitan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta hanya 60% siswa yang mencapai KKM. Hal ini dipengaruhi oleh penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional seperti ceramah, sehingga siswa cenderung pasif. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang lebih inovatif. Salah satunya adalah kooperatif learning tipe STAD yang menekankan kerjasama kelompok dan tanggung jawab individu. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya yaitu dari latar belakang di atas. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan metode cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep keaktifan belajar serta bekerja sama dalam berkelompok. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan penerapan kooperatif learning tipe STAD dalam pembelajaran sehingga mengembangkan cara belajarnya. Yang kedua, bagi guru untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan siswa dalam menerima materi menggunakan penerapan model kooperatif learning tipe STAD dan menjadi alternatif model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA serta meningkatkan profesionalisme guru dalam mengelola kelas. Bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada hasil belajar kooperatif. Hasil belajar merupakan salah satu indikator penting dalam mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Melalui hasil belajar, guru dapat menilai sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan serta mengetahui efektivitas model atau metode pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, hasil belajar tidak hanya berkaitan dengan nilai akhir siswa, tetapi juga mencakup perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua ada model pembelajaran STAD. Pembelajaran dengan model STAD diawali dengan penyampaian materi oleh guru terkait topik yang akan dipelajari. Guru dapat menggunakan berbagai media seperti papan tulis, gambar, video, atau presentasi untuk membantu siswa memahami konsep. Pada tahap ini, guru menjelaskan materi perubahan lingkungan sekolah dan masyarakat secara umum, seperti perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan masyarakat serta faktor penyebabnya. Yang adapun langkah-langkah pembelajaran tipe STAD yaitu yang pertama ada penyampaian materi, yang kedua pembentukan kelompok, kerja kelompok, yang keempat kuis atau tes individu, yang kelima ada penilaian dan skor, yang terakhir ada penghargaan kelompok.
Kelebihan dari model pembelajaran STAD yaitu guru menjelaskan materi pelajaran kepada seluruh siswa, memberi peluang bagi murid agar melatih keterampilan mengajukan pertanyaan juga berdiskusi mengenai sebuah permasalahan. Adapun kelemahannya yaitu ada ketergantungan pada anggota kelompok, perbedaan kemampuan yang mencolok dan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, ada hakikat pembelajaran IPAS. Pembelajaran IPAS adalah usaha manusia dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat pada sasaran serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Adapun tujuan pembelajaran IPAS yaitu yang pertama ada memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan dalam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPAS yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran dan tugas yang harus dijalankan dengan baik. Peran adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam suatu lingkungan, sedangkan tugas adalah kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan peran tersebut. Yang kelima, ada hasil penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 2021 menunjukkan bahwa penggunaan model cooperative learning tipe STAD dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa di sekolah dasar. Dalam penelitiannya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi dan saling membantu memahami materi. Yang terakhir ada hipotesis. Hipotesis tindakan merupakan dugaan sementara yang diajukan oleh peneliti berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah disusun. Hipotesis ini dalam penelitian di kelas menurut Ari Kunto 2022, hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas merupakan dugaan sementara yang mengenai hasil yang akan dicapai setelah dilaksanakan suatu tindakan tertentu dalam proses pembelajaran. Metode penelitian, desain penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua ada subjek penelitian yaitu siswa kelas 4 SDN 2 Bulurejo. Yang ketiga ada jumlah siswa ada 17. Materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Medianya itu berupa PPT. Instrumen penelitian yang pertama ada teknik pengumpulan data, observasi, tes, dan dokumentasi. Yang kedua, teknik analisis data, nilai rata-rata, dan persentase ketuntasan. Yang ketiga ada tahapan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang keempat ada penelitian dilakukan dalam 2 siklus. Hasil pembahasan siklus 1 dan siklus 2. Yang pertama ada siklus 1. Pada siklus 1 ini penerapan model cooperative learning tipe STAD mulai menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep siswa pada materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nilai rata-rata siswa mencapai 76,71 dengan tingkat ketuntasan belajar sebesar 64,7%, di mana 11 siswa telah tuntas dan 6 siswa belum tuntas. Siswa mulai terlihat lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan ketertarikan terhadap pembelajaran, namun masih terdapat beberapa siswa yang belum memahami materi secara optimal karena masih dalam tahap penyesuaian terhadap model pembelajaran yang digunakan. Siklus 2. Pada siklus 2, penerapan model STAD dilakukan dengan perbaikan dari siklus sebelumnya sehingga hasil belajar siswa meningkat secara signifikan. Nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 83,24 dengan tingkat ketuntasan belajar mencapai 100%, di mana seluruh siswa telah tuntas. Siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mampu bekerja sama dalam kelompok pemahaman konsep. Siswa juga meningkat dengan baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dibandingkan pada siklus 1.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD mampu meningkatkan pemahaman, konsep, dan hasil belajar siswa pada materi peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peningkatan tersebut terlihat dari hasil belajar siswa yang semakin baik pada setiap siklus. Selain itu, keaktifan, kerjasama, dan kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran juga mengalami perkembangan yang positif. Dengan demikian, model STAD terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.